Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 51. Xiu telah membunuh 7 dari 15 serigala iblis salju. Dia tidak yakin dirinya mampu membunuh serigala yang tersisa dan lulus dari lantai ketiga menara naga terbang, karena energi vitalnya sudah hampir habis saat ini. Bas, pedang bayangan bergetar dan mengeluarkan bunyi yang jernih. Pedang fatal. Gerakan pedang ini adalah gerakan terkuat yang mampu dilakukan Xiu sejauh ini. Itu adalah jurus kedua dari ilmu pedang cahaya kilat. Seekor serigala iblis salju mencakar Xiu, tetapi darah memercik sesaat berikutnya. Serigala melolong karena sakit, dan salah satu cakarnya terputus hingga menyebabkan darah memercik. Matilah kamu. Saat Xiu meraung, semangat dan niat membunuh di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak. Niat membunuh yang kuat memancar dari tubuhnya, mengejutkan 8 serigala iblis salju sehingga mereka tidak berani bergerak maju untuk sesaat. Tik, saat Xiu menggerakkan tubuhnya, 7 bayangan tubuhnya melintas di tengah salju. Dia tiba-tiba muncul di depan serigala iblis yang terluka karena cakar putus itu. Aum, serigala iblis salju meraung dan menyerang Xiu, serta memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka. Cakar mereka setajam senjata perang tingkat manusia rendah. Mereka tidak akan melepaskan gigitan mereka di tubuh Xiu. Puff, puff, puff. 7 serigala iblis salju lainnya merobek 7 bayangan yang ditinggalkan oleh keterampilan gerakan Xiu. Saat cahaya pedang hitam menyapu, Xiu mendarat di tanah dengan setengah berlutut dan terengah-engah. Serigala iblis salju yang mati terjatuh ke tanah, kepalanya berguling dan menyemburkan darah panas. Masih ada 7 yang tersisa. Xiu mengayunkan pedang panjangnya, lalu mengibaskan darah di atasnya. Dia menyipitkan matanya dan bergerak cepat. Seketika itu juga, ke-7 serigala iblis salju meraung ke arah Xiu secara bersamaan. Xiu masuk ke dalam untuk waktu yang lama. Kenapa dia belum keluar juga? Apakah dia bersembunyi di dalam dan menolak untuk keluar? Sudah hampir tengah hari, ku dengar Jingyun sedang menunggunya di arena kematian. Apakah menurutmu dia akan mati di dalam? Tidak mungkin. Formasi di menara naga terbang akan melakukan teleportasi kepada murid secara instan ketika nyawa mereka terancam. Belum ada yang pernah mati selama ribuan tahun. Saat murid non-inti di luar menara naga terbang sedang asyik mengobrol, seberkas cahaya putih tiba-tiba melintas dan muncul dari menara naga terbang. Lihat, Xiu sudah keluar. Pemandangan di depan Xiu telah berubah. Dia muncul di luar menara naga terbang dan tidak ada lagi serigala iblis salju di depannya. Wajahnya pucat dan pakaiannya robek, tetapi tatapan matanya terlihat tajam. Dia masih memancarkan aura ganas dan mematikan sebagai akibat dari pertarungannya di menara naga terbang. Dia tidak berhasil membunuh ke-15 serigala iblis salju di lantai ketiga menara naga terbang. Energi vitalnya sudah terkuras habis setelah membunuh 13 dari mereka, dan dia tidak dapat melakukan seni bela diri atau keterampilan gerakan apapun. Dia diteleportasi tepat saat dia akan dicabik-cabik oleh 2 serigala iblis salju terakhir. Pertarungannya dalam menghadapi serigala iblis salju telah memberi Xiu pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan dirinya. Coba lihat peringkat Xiu. Sepertinya energi vitalnya telah habis. Seharusnya dia bisa masuk ke dalam peringkat 500 besar, kan? Sejumlah orang yang hadir mengalihkan pandangan mereka ke papan batu peringkat di samping menara naga terbang. Mereka mulai mencari nama Xiu di bagian bawah daftar panjang yang terdapat sejumlah besar nama. Akan tetapi, mereka tidak dapat menemukan nama Xiu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Saat itu juga, seseorang menunjuk ke salah satu dari peringkat 200 besar, yang merupakan daftar paling menarik perhatian di bagian atas papan batu. Jantung semua orang berdetak kencang ketika mereka melihat aksi orang itu. Mungkinkah nama Xiu berada di urutan ke-130 dalam daftar? Nama orang yang semula berada di urutan ke-200, langsung dipindahkan ke daftar nama padat di bawahnya. Xiu berada di peringkat 130. Astaga, bagaimana mungkin? Dia baru berada di level ketiga tingkatan lautan energi. Semua orang tersentak karena hal semacam itu belum pernah terjadi di divisi non-inti gerbang kebebasan sebelumnya. Umumnya, orang terlemah yang bisa masuk ke peringkat 150 besar setidaknya berada di level ke-7 tingkatan lautan energi. Rekor terbaik yang pernah tercatat adalah seseorang di level ke-5 tingkatan lautan energi yang masuk di antara 200 peringkat teratas. Namun, Xiu memecahkan rekor baru lagi hari ini. Xiu setara dengan sejumlah kultivator di level ke-7 tingkatan energi, meski dia basis kultivasi level ketiga tingkatan lautan energi.
Selain itu, Xiu, yang berada di peringkat ke-130, pastilah yang terkuat di antara para kultivator di level ke-7 tingkatan lautan energi. Memang benar bahwa basis kultivasinya berada di level ketiga tingkatan lautan energi. Tapi basis kultivasi tidak dapat sepenuhnya mencerminkan kekuatan seorang kultivator seni bela diri. Xiu pasti sangat ahli dalam seni bela diri. Aku pernah dengar bahwa keterampilan gerakannya sangat indah, terutama ketika dia mengayunkan pedangnya, gerakannya secepat kilat. Tapi, seharusnya dia tidak bisa mencapai lantai ketiga menara naga terbang, kecuali peringkatnya lebih tinggi dari itu. Hampir semua orang menatap Xiu dengan kaget. Mereka kaget karena seorang murid baru yang baru saja bergabung dengan divisi non-inti gerbang kebebasan yang berada di level ketiga tingkatan lautan energi, dapat mencapai hasil yang begitu baik ketika memasuki menara naga terbang untuk pertama kalinya. Mereka kagum dengan kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh Xiu. Dibandingkan dengan menara naga terbang, arena kematian merupakan tempat paling ramai di divisi non-inti gerbang kebebasan saat ini. Ada berbagai gosip yang beredar tentang duel hidup dan mati antara Xiu dan Jingyun di antara semua murid non-inti kemarin. Tidak banyak pendatang baru yang berani menantang senior yang terkenal dalam sejarah divisi non-inti gerbang kebebasan sejak didirikan ribuan tahun yang lalu. Panggung arena kematian terletak di tengah arena seni bela diri. Arena biasa pada umumnya memiliki tinggi 2 meter dan lebar 10 meter. Sementara itu, arena kematian memiliki tinggi 5 meter, panjang 5 meter, dan lebar 5 meter. Arena kematian berdiri di tengah arena seni bela diri, seperti puncak unik di antara pegunungan yang menampilkan keunikannya. Ukuran dengan panjang dan luas 5 meter tersebut tidak terlalu besar. Mereka akan segera mengetahui nasib mereka ketika bertarung. Seiring berjalannya waktu, matahari tampak semakin terik. Waktu hampir menunjukkan tengah hari. Kenapa Xiu belum juga datang? Apakah dia ketakutan? Begitu duel dicatat, dia harus menerima tantangan. Jika dia mundur, basis kultivasinya akan dilumpuhkan dan dia akan dikeluarkan dari divisi non-inti gerbang kebebasan. Baik dia datang atau tidak, dia pasti akan mati, ucap seseorang sambil terkekeh. Apakah Xiu sudah gila? Bagaimana mungkin seorang kultivator di level ketiga tingkatan lautan energi mampu mengalahkan kultivator di level ke-7 tingkatan lautan energi? Apakah dia sungguh menganggap dirinya itu luar biasa? Meskipun banyak orang yang berkumpul di arena kematian, tidak ada yang memprediksi Xiu bisa menang karena kesenjangan besar antara dia dan lawannya. Banyak orang yang datang untuk menonton duel antara Xiu dan Jingyun karena sebagai pendatang baru, Xiu telah menarik cukup banyak perhatian. Peringkat pertama dalam ujian masuk bukanlah alasan utama, melainkan desas-desus di dalam divisi non-inti gerbang kebebasan bahwa Xiu sangat dekat dengan Meng Yao yang merupakan putri kepala divisi non-inti gerbang kebebasan. Ketika Luliang mempersulit Xiu selama ujian masuk, Fei Chen turun tangan untuk melindungi Xiu dan memasukkan Luliang ke dalam penjara air. Luliang pasti akan mati jika dia tidak memiliki teman yang memiliki posisi tinggi di divisi inti. Tidak jauh dari arena kematian, seorang pria tua berjanggut putih sedang duduk di lantai atas loteng dengan seringai di wajahnya. Anak-anak muda sekarang terlalu gegabah dan tidak berpengalaman. Sambil menyeringai, pria tua berjanggut putih itu mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Pria tua itu adalah Luliang, pelaksana non-inti yang bertindak sebagai saksi duel ini. Sebenarnya, Lulianglah yang diam-diam menghasut Jingyun dan Dongjing agar membuat keributan dengan Xiu. Luliang tidak berani berurusan dengan Xiu secara terbuka setelah mendapatkan pelajarannya sebelumnya. Oleh karena itu, dia memerintahkan Jingyun dan Dongjing untuk menggunakan Meng Yao sebagai alasan untuk menyerang Xiu. Itulah yang diinginkan Luliang ketika situasi semakin memanas dan berubah menjadi duel hidup atau mati. Apakah kamu sungguh mengira kamu bisa aman dalam perlindungan Tuan? Aku memiliki berbagai cara untuk membunuhmu jika kamu bukan murid non-inti. Sambil meminum tehnya, Lulang berharap Xiu tidak muncul. Dengan demikian, dia akan memiliki alasan untuk melumpuhkan basis kultivasi bocah itu. Kemudian, dia bisa membunuhnya dengan cara apapun yang dia inginkan. Xiu sudah datang. Di bawah sinar terik matahari, seorang pemuda berbaju hitam dengan pedang di punggungnya berjalan masuk dan menarik perhatian semua orang. Berani sekali dia kemari. Semua orang terlihat kaget. Jika Xiu berani menerima tantangan, mungkin dia memiliki taktik khusus. Ada juga beberapa orang yang percaya bahwa Xiu tidak sesederhana itu. Cukup mencurigakan bahwa Xiu berani menerima tantangan meskipun tahu bahwa dia akan mati. Kamu benar, mereka diperbolehkan untuk menggunakan taktik apapun dalam duel ini. Mungkin Xiu bisa membunuh Jingyun jika dia memiliki barang berharga yang menyelamatkan nyawa atau pusaka formasi sekali serang, ujar seseorang yang tiba-tiba sadar dengan hal ini. Saat Xiu berjalan semakin dekat, semua orang mendapati bahwa tubuhnya berlumuran darah dan pakaiannya robek. Dia tampak seperti baru saja menyelesaikan sebuah pertarungan sengit. Kerumunan di sekitar arena kematian memberi jalan bagi Xiu. Xiu berjalan maju dengan tenang. Berdiri di arena kematian, Jingyun memegang pedangnya dan terlihat arogan. Saat semua orang mengira duel akan segera dimulai, mereka melihat Xiu berjalan ke atas panggung, duduk bersila, mengambil pil, lalu memasukkannya ke dalam mulut.
Semua orang tercengang dan saling memandang, sambil bertanya-tanya apa yang terjadi kepadanya. Namun, Xiu tidak menghiraukan mereka. Dia mulai menyempurnakan kekuatan obat pil. Energi vital yang dia habiskan di menara naga terbang mulai terisi kembali dengan cepat. Jingyun mengerutkan alis. Dia dapat merasakan bahwa Xiu sedang mengisi kembali energi vital yang telah habis. Apa yang dilakukan Xiu sebelum kemari untuk melakukan duel dengannya? Kenapa dia kehilangan semua energi vitalnya? Jingyun menatap ke langit, dan waktu belum menunjukkan tengah hari. Di loteng yang tidak jauh dari arena, Luliang meletakkan cangkir teh dan memandang Xiu dengan mata elangnya. Niat membunuhnya terlihat dengan jelas. Keributan besar tiba-tiba terdengar di tengah kerumunan. Apa? Sebelum memasuki arena kematian, Xiu pergi ke menara naga terbang dan berhasil memperoleh peringkat 130. Astaga, dia baru berusia 15 tahun dan berada di level tingkatan lautan energi. Kamu pasti bercanda kan? Orang-orang mulai meragukan apa yang terjadi di menara naga terbang. Tidak ada mempercayai apa yang mereka dengar. Itu benar-benar terjadi. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jika kamu tidak percaya kepadaku, pergi lihat saja peringkat pada papan batu di samping menara naga terbang. Jingyun berada di peringkat 137, dan Xiu bahkan lebih tinggi darinya. Xiu adalah seorang jenius. Jingyun dalam masalah besar kali ini. Jingyun mendengar percakapan mereka sambil berdiri di arena kematian. Matanya ikut melebar tak percaya ketika mendengarnya. Apakah Xiu kehilangan semua energi vitalnya karena pergi ke menara naga terbang? Jingyun bertanya-tanya. Xiu menduduki peringkat 130, bahkan lebih tinggi dariku. Aku berada di level ke-7 tingkatan lautan energi, sedangkan Xiu berada di level ke-3. Jingyun tidak mempercayai perkataan mereka. Dia yakin bahwa informasi tersebut tidak berdasar. Lagi pula, orang yang bisa bergabung dengan divisi non-inti gerbang kebebasan adalah orang-orang jenius. Peringkat pada papan batu di samping menara naga terbang tidak akan salah karena para jenius itu sombong dan tidak akan dengan menyanjung orang lain dengan sengaja. Peringkat pada papan batu di samping menara naga terbang adalah bukti kekuatan di divisi non-inti gerbang kebebasan. Meskipun akan ada berbagai faktor yang ikut berperan dalam duel ini, dan mereka yang berperingkat tinggi tidak selalu bisa mengungguli mereka yang berperingkat rendah, kesenjangan di antara keduanya tidak terlalu besar. Setelah menarik napas dalam-dalam, Jingyun menyentuh gelang penyimpanan di tangan kirinya dan menatap Xiu, yang sedang memulihkan energi vitalnya. Matanya penuh dengan niat membunuh. Tidak dapat diragukan bahwa Xiu adalah seorang jenius dengan potensi besar. Tidak peduli apapun yang terjadi, Jingyun tidak memiliki pilihan selain berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Xiu. Dia tidak akan membiarkan Xiu menjadi semakin kuat. Jingyun berpikir, semalam, Tuan Zhang memberiku 2 pusaka dah memintaku untuk membunuh Xiu. Bahkan jika dia berada di peringkat 130, aku pasti tidak akan kalah. Setelah menimbang pro dan kontra, Jingyun menenangkan dirinya. Basis kultivasinya yang berada di level ke-7 tingkatan lautan energi, serta pusaka formasi yang diberikan kepadanya oleh Luliang, membuatnya kembali merasa percaya diri. Tiba waktunya untuk bertarung. Tiba-tiba, Luliang berdiri perlahan dari loteng. Suara energi vitalnya bergema di seluruh arena. Murid non-inti sekalian, duel hidup dan mati antara Xiu dan Jingyun dimulai sekarang, ucap Luliang dengan lantang. Dalam sekejap, mata semua orang terfokus kepada arena kematian. Melalui persepsi fluktuasi energi vital, mereka mendapati bahwa energi vital Xiu belum sepenuhnya pulih. Namun, sudah tiba waktunya untuk memulai pertarungan. Kaisar